Seluruhnya siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Ibu absen dulu ya nak. Absen semua. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Tadi pagi siapa yang pamit kepada orang tua, mungkin salaman? Ada yang pamit? Depa. Ada yang pamit nak? Orang tua jauh semua. Orang tua jauh semua. Yang Jauh itu semua. silakan. Jauh. Yang bilang tadi pamit Gibran sama orang tua. Seperti apa orang pamitnya? Oh, salaman dari sama orang tua. Oke. Hati mungkin sebelum masuk ke kelas ada yang jumpa ibu gurunya, kemudian bersalaman. Barangkali ada. Nah, berkenaan dengan hal yang kalian lakukan pagi ini ya, bersama orang tua, bersama guru, itu berkaitan tentang materi kita hari ini, yaitu contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini bagaimana kalian menganalisis contoh perilaku hormat kepada orang tua dan guru tadi, ya, berkenaan tentang hal itu. Dari pengertian, nanti dalil yang akan dibahas, kemudian contoh perilaku sampai kepada hikmah. Siap kira-kira belajar benar? Siap. Nah, jadi dengan tadi menjadi kebiasaan kalian, ya, menjadi kebiasaan kalian bersalaman tadi pagi bersama orang tua, itu merupakan suatu kebiasaan yang harus kalian lakukan sampai nanti. Ya, jangan jangan tidak dilakukan. Makanya itu pembelajaran akhlak kita kepada orang tua. Kenapa itu wajib nak? Karena tadi kewajiban kita berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang akhlak. Sebab itu tidak ada gangguannya, sebenarnya keharusan bagi kita semua. Oke? Baik. Nah, kita perhatikan layar yang akan Ibu tampilkan. Di sini kita bahas ada beberapa pengertian daripada orang tua. Nah, sebelum Ibu masuk materi, tadi ada sudah buku ya, buka halaman 119. Berkenaan dengan itu, kita tadi yang menjadi indikatornya ada 4. Jadi dari menganalisis pengertian, kemudian dalil, yang ketiga apa? Contoh perilakunya, yang keempat yaitu hikmah. Jadi dari 4 itu, insya Allah itu yang akan kita capai dari materi yang sudah kita pelajari. Ini ya, kompetensi dasarnya, tujuannya. Jadi ada 4 hal yang harus kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Tadi yang kita lakukan bersalaman mungkin kepada orang tua, lalu menolong semampunya ketika pulang sekolah kalau berkenaan tentang orang tua. Nah, kita masuk pada pengertian patuh kepada orang tua. Siapa itu orang tua kita? Saya tahu. Ada yang hafal lagu? Lagu kasidah tentang ibu? Derajatmu tiga dibanding ayah. Definisi itu merupakan dari kenapa keutamaan seorang ibu sampai 3 kali ibumu, kemudian baru ayahmu. Karena tadi 3 hal. Jadi kalau misalkan bapak-bapak nih suatu hari ini abang-abang kita ini, anak-anak kita semua yang laki-laki, siswa laki-lakinya yang menjadi calon bapak, itu kalau seandainya dia mau punya ketiga keutamaan ini, maka dia harus sanggup mengandung, apalagi melahirkan, menyusui untuk mendapatkan derajat itu tadi. Ya.
Tapi tadi tidak serta-merta kedudukan ayah juga tidak jauh beratnya daripada ibu. Namun lebih diutamakan ya bakti kita tadi. Bukan berarti kita mau membedakan, tapi tetap setara dengan derajat tadi yang lebih diutamakan. Oke, jadi seperti itu gambaran pengertian orang tua kita, yaitu orang yang adanya kita ini ya karena ada orang tua kita. Bersyukur kita mungkin dilahirkan ke rahim ibu kita sekarang. Mungkin kalau misalkan boleh request, kita mungkin mau dilahirkan jadi rahimnya orang India ya, jadi China kayak gitu. Ya, atau mungkin mau seperti Barack Obama mau hitam mungkin, udah dilahirkan kalau boleh request, tapi tidak. Nah yang sekarang kita syukuri dimanapun kita berada tadi. Masih ini adalah kepada orang tua, menaati semua perintah orang tua, berbuat baik dengan sebaik-baiknya, mencintai dengan sepenuh hati, kemudian merendahkan diri pada keduanya, sering berkomunikasi dengan orang tua, lalu mendoakannya. Jadi hal itu menjadi bagaimana cara kita dalam berakhlak kepada orang tua. Nah kalian ini udah tergolong orang yang mumais. Mumais itu mampu membedakan yang baik dengan benar, ya. Yang tadinya rasanya kalau disuruh terjun ke parit, ya, itu pasti kita ada penolakan karena kita tadi udah tahu yang baik dan benar ini seperti apa. Nah kalau misalkan memang disuruh kebaikan, ya udah kita laksanakan. Tapi sekiranya ada hal yang menjanggal, yang bikin orang tua kita nyuruh hal yang maksiat seperti itu, kita boleh menolak tapi tetap dengan sopan. Ya, enggak boleh misalkan kayak gitu. Saya kalau kemarin belajar guru agama boleh misalkan melawan. Nah, tapi tadi melawan yang seperti apa? Ya, kalau melawan, membantah hal itu kita tahu adalah hal maksiat. Boleh dengan hal tadi sopan santun. Mungkin dijelaskan kembali. Kalau saya pernah belajar guru atau bapak saya tidak diperbolehkan untuk melakukan hal seperti ini, itu dosa. Itu bukan berarti kita mengajari orang tadi. Baik, kita lanjutkan. Dan selanjutnya yaitu tadi bicara tentang dalil dengan masih pengertian ya. Nah, ini dalil yang berkenaan tentang bagaimana kita menghormati orang tua tadi dalam Quran ayat 23. Nah, coba di antara kamu ada yang bisa membacakan ayat ini nah? إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bacaannya ya, nah, sesuai dengan artinya. Kemudian silakan bacakan artinya. Baca artinya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan mempersakai dia, dan tidaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan tahu, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan dekatkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu itu. Quran surah Al-Isra ayat 23. Di kandungan daripada Quran surah Al-Isra ayat 23 itu bicara tentang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengabdi hanya kepada Allah. Yang kedua, memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua, bahkan orang jangankan ya
mau membentak, kita berkata up saja, hei Bang Andi, misalkan bahasa kita sehari-hari, itu sudah dosa besar. Jadi diusahakan sebaik mungkin, apalagi mempunyai orang tua yang sudah tua renta ya, itu kita dianjurkan untuk memeliharanya, berkasih sayang dengan penuh harap, dengan penuh baik. Oke. Jadi itu tadi dalil yang berkenaan tentang menghormati orang tua ada pada Quran surah Al-Isra ayat 23. Kemudian pindah hadis yang artinya ya, hadis riwayat Muslim itu kalau seandainya kita diminta berjihad ya, kalau masih ada orang tua kita ya, sebaiknya kita pelihara saja orang tua kita di rumah ya, tanpa berjihad di zaman Rasul itu, yaitu berperang. Tapi untuk menyamakan kesetaraan itu, dengan kita merawat saja orang tua kita ya, itu sama atau setara dengan kita berjihad di jalan Allah, yaitu berperang melawan musuh-musuh Allah tadi. Itu keutamaan bagaimana kita menghormati orang tua. Nah, kita masuk pada contoh perilaku hormat patuh kepada orang tua. Poin yang ketiga, ini tadi perhatian, lalu dalil. Yang ketiga ini contoh perilaku kita. Ya, bagaimana kita memperlakukan orang tua yang masih hidup, kemudian yang sudah meninggal. Nah, di situ patuh dan taat terhadap nasihatnya. Apa yang menjadi nasihatnya kita taati, ya. Berkata yang baik, melaksanakan perintahnya, mendoakan, lalu membantu meringankan pekerjaan. Mungkin kalau yang ananda kami yang perempuan ya di rumah, kalau ada mungkin cucian piring ya menumpuk, mungkin lagi rempong mungkinnya di rumah ya, ada waktu silakan ditolong orang tua kita ya. Mungkin yang laki-lakinya ya, ada kami yang siswa laki-laki saat mungkin diminta tolong oleh bapak, mungkin seperti mencuci motor ya, apalagi kalau bisa nyuci piring nyapu rumah juga nggak masalah gitu ya. Bagi mungkin suruh ke warung ya, bukan beli rokok aja taunya ya. Oke. Nah, bagaimana perilaku kita terhadap orang yang sudah orang tua kita yang sudah meninggal? Ada ya orang tua yang sudah meninggal? Ada? Ada. Gibran. Apa ayah atau ibu? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu berdoa untuk keduanya, menunaikan amalnya, kemudian wasiatnya. Ada mungkin wasiatnya saya mau dikuburkan di mana, atau mungkin berwasiat kamu nanti jadi anak yang soleh. Itu harapan semua orang tua ya. Kita tunaikan harapan itu dan kita selalu memberikan doa-doa yang baik ya, agar tidak terputus dari amalan kita. Jadi tetap mengalir ya. Doa anak yang soleh walaupun orang tuanya sudah meninggal, tetap itu sampai. Ya. Kemudian menjaga nama baiknya, menjaga silaturahminya. Kalau mungkin keluarganya di mana, misalkan di Pulau Kijang masih ada tuh adik saudara mama misalnya gitu. Kita datangi kalau memang kita ada waktu untuk silaturahmi, menjaga hubungan tadi. Kemudian menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Oke, kita lanjut. Ini hikmah yang terakhir. Hikmah, adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua, yang pertama, berbakti itu merupakan amal yang paling utama. Ya, di samping mungkin dari amalan kita secara lahir kepada Allah, mungkin sholat, puasa, lalu secara akhlak ya, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang utama juga. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murka Allah maka juga menjadi murka. Kemurkaan kepada orang tua itu menjadi kemurkaan Allah kepada kita. Jadi usahakan melaksanakan perintahnya, berbuat baik, sopan santun, apa yang menjadi keinginan kita yang selalu takut. Tapi kalau misalkan emak kita ya atau bapak kita kesal hatinya ya, nengok kita mungkin didoakan yang tidak baik-baik, kita sampai ke jadi tidak ada keberkahan dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang mungkin harusnya ditanamkan sejak dini. Yang di belakang aku jauh ya. Sejak dini ya, seharusnya kalian bisa menerima itu semua dengan baik ya. Baik, sampai di sini hikmah dari pemaparan. Ada kira-kira pertanyaan? Kalau tidak ada, ibu mau kalian bagi kelompok ini dua, anggap itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Oke. Nah, tugasnya nanti akan ibu tampilkan beberapa video
video tadi berkenaan tentang anak yang durhaka, ya. Lalu anak yang sebenarnya berbakti kepada orang tua, kayak kisah-kisah Nabi, ya, yang berkenaan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, dari setiap kelompok itu akan presentasi apa yang bisa kamu dapatkan hikmah atau pelajaran dari video yang kita tonton. Sedangkan kita memberikan peringatan kepada kita bahwa ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Yang sudah berlakunya sesuatu yang selalu lagi salah, tapi yang pernah berbeda. Oke, satu orang perwakilan saya, ya. Jadi, lagi bisa diambil daripada materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kami dapat dari video tadi yaitu berbaktilah kepada orang tua dan sayangilah kedua orang tua. Karena bila kita berbakti kepada orang tua, hidup kita penuh keberkahan. Dan sebaliknya, jika kita tidak berbakti, maka hidup kita tidak dapat keberkahan. Karena muka Allah terletak pada muka orang tua, dan juga Allah ada tergantung pada lidah orang tua. Baik, terima kasih keterangan dari Bapak ya. Silakan kelompok Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sudah mendapatkan kesimpulannya dari video yang kami amati. Kita harus menghormati dan mematuhi perintah dan orang tua kita sendiri. Dan yang sudah meninggal kita harus berziarah ke makamnya. Terima kasih buat kelompok 1. Kelompok 3, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian yang dapat kami ambil dari video tadi adalah berbaktilah kepada orang tua selagi orang tua kita masih hidup di dunia. Berbakti kepada orang tua. Baik, terima kasih buat. Oke, terima kasih untuk presentasi semuanya, udah bagus ya. Kemudian kita sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini berupa siapa tadi orang tua kita yang melahirkannya. Adanya orang tua itu adalah apa? Yang mengasihi kita, mengasuh kita, ya. Sayangnya orang tua sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Nah, jadi yang berkenaan tentang orang tua, ya, ayo semoga sama-sama, yaitu pada Quran surah. Kemudian tadi contoh perilakunya ada pada kisah-kisah yang sudah Ibu jelaskan, kisah Uwais Al-Qarni, kisah Al-Qamah, itu merupakan kisah yang membuat kita semakin perbuatan kita semakin bijak, semakin sopan kepada orang tua kita. Kemudian tadi hikmah yang bisa kita ambil, ya, dengan adanya pelajaran hari ini itu membuat kita lebih mantap imannya, lebih berbakti kepada Allah, ya, berbakti kepada orang tua. Sehingga itu merupakan satu kesatuan yang sinkron atau berkaitan erat. Dan sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan, nak? Ada? Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran dengan Ibu? Apakah menyenangkan? Senangkah harimu hari ini? Senang. Alhamdulillah. Baik, ini ada RKPD, ya. RKPD akan Ibu bagikan kepada kalian. Nanti dikerjakan, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya, dijawab aja langsung. Oke, ya. Soal-soal yang sudah Ibu apakan di situ, ya. Oke, dipelajari. Dan minggu depan kita akan masuk materi tentang hormat kepada guru, ya. Oke. Baik, mungkin sampai di sini, ya. Latihannya jangan lupa, ya, belajar dengan baik, ya. Sampai di sini kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.